Ibu Cubit Dila, Ibu Cubit Dila, Ibu Cubit Reski, Ibu Cubit Winda. Nah, responnya nggak mungkin sama. Ya, yang satu hanya mesem, yang satu teriak, yang satu menarik tangannya dan sebagainya. Ya, itulah keunikan kita. Ya, jadi dengan stimulus yang sama akan memberikan respon yang berbeda. Sehingga di sini kita harus mengetahui bahwa pasien kita kan manusia ya, itu unik. Jadi jangan ketika kamu menemukan pasien yang baru disentuh sedikit aja sudah teriak terus kamu marah. Terus kamu bandingkan dengan pasien lainnya yang diem saja misalnya, yang mampu menahan rasa nyeri. Nah, nggak boleh begitu. Ya, jadi dengan Anda memahami tentang manusia sebagai makhluk yang unik, maka Anda akan mengerti bahwa respon pasien terhadap sakit yang sama itu berbeda. Ya. Kemudian dari sudut pandang keperawatan juga manusia sebagai sistem adaptif. Ya. Jadi bersifat dinamis, berbagai subsistem maupun suprasistem mempertahankan keseimbangan. Ya, subsistemnya apa? Ya. Nah, subsistemnya itu dari mulai organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Ya kan? Dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ itu kan terbentuklah manusia. Supra itu kan di atas ya, di luar manusia ya. Termasuk adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sebagai makhluk holistik ya. Tadi ada menyebutkan makhluk sosial. Jadi sosial itu satu bagian dari apa itu manusia. Ya, jadi jangan lupa kita sebagai perawat memandang manusia sebagai makhluk bio, psiko, sosio, spiritual, kultural. Bio misalnya apa? Coba Aisyah. Contoh manusia itu meliputi bio. Ya, terdiri dari apa bio itu? Ayo Aisyah, mana Aisyah? Aisyah 1B, Aisyah Ayuningrum. Siapa bisa jawab? Yuk, masa dari 80 orang ada yang bisa jawab? Aspek bio itu apa? Ayo Faris, jawab Faris. Faris, ini Ibu baru lihat Faris. Faris, kamu belum tanda tangan KRS ya? Iya Ibu, saya belum. Nah, kapan? Secepatnya Bu. Nah, ini jawab dulu deh. Apa yang disebut dengan bio? Kalau menurut saya manusia sebagai bio itu manusia itu sebagai satu kesatuan yang utuh Bu, baik jasmani dan rohani Bu. Dan manusia itu berkembang. Jadi bio itu tadi kalau jasmani, rohani mungkin bagian dari psikologi dan spiritual, ya. Tapi kalau bio lebih kepada fisik jasad, ya, di mana tadi terdiri dari subsistemnya, misalnya sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem-sistem yang ada ya, sistem organ yang ada di tubuh kita, di mana masing-masing bekerja untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tadi ya, dari mulai kebutuhan oksigen ya, cairan, makan ya, kemudian sampai kepada masalah eliminasi dan juga masalah seksual. Itu kebutuhan biologis, makanya ini kan kebutuhan seksual disebutnya kebutuhan biologis ya, karena melibatkan fungsi sistem organ genitalia ya, sistem reproduksi, sistem genitalia ya. Nah, jadi kalau bio lebih kepada fisik, ya, psikologis. Nah, tadi kejiwaannya, ya, termasuk di sini masalah emosi, ya kan? Kemudian sosial, tadi sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain, ya. Di dalam kehidupannya butuh orang lain, ya. Contohnya Anda yang suka makan nasi, emang nasi ada begitu saja kalau tidak ditanam Pak Tani.
Memang petani sudah nanam bisa nyampe ke rumah Anda kalau tidak ada yang menjual, membeli, ya, memborong dari petani ke pasar, kemudian dijual sampai ke rumah kita, kemudian dimasak nasi oleh siapa? Oleh orang tua, oleh pembantu, oleh saudara dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Itu yang harus kita pahami. Ya, jadi manusia itu selain masuk bio, psiko juga makhluk sosial dan spiritual. Ya, kita tahu di Indonesia ada berapa agama, ya. Spiritual ini kan kaitannya dengan keyakinan, ya. Kita harus tahu di Indonesia ada berapa keyakinan sehingga kita bisa memahami kenapa pasien kita berperilaku seperti itu sesuai dengan keyakinannya, dan itu harus kita hormati, ya. Keyakinan apapun kita harus hargai, itu sebagai kepercayaan pasien, tidak boleh kita campuri, ya. Kita hanya bisa memfasilitasi, ya. Misalnya ada pasien kritis mau meninggal, oh agamanya Islam, gimana kebiasaan orang Islam kalau mau meninggal, oh ditalkinkan dan sebagainya, dibacakan Yasin dan sebagainya misalnya, ya. Jadi kita harus bisa memfasilitasi itu harusnya. Yang terjadi sekarang kan enggak. Pasien masuk ICU enggak boleh ditunggu kan gitu, ya. Padahal di ICU malaikat pencabut nyawanya sudah menunggu. Kan banyak orang meninggal di ICU kan. Nah, sementara peraturannya tidak boleh masuk ke ruang ICU dengan alasan berbagai hal, apalagi lagi sekarang ada COVID. Ya, tapi lebih bijak kalau kita sudah tahu pasien itu terminal, sebaiknya usahakan ya nanti kalau udah jadi kepala ruangan nanti, ya, usahakan ada keluarga yang menemani, keluarga terdekat ya, misalnya kalau suami istrinya, kalau istri suaminya, atau kalau pasangan sudah tidak, anak yang paling dekat atau orang tua yang paling dekat kan begitu, ya, atau orang lain yang menurut keluarganya bisa membimbing dia, ya. Karena kalau Anda sudah di lapangan nanti Anda akan tahu, ya, akan tahu ciri-ciri orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ya, akan terbiasa, ya, akan terbiasa kalau Anda sudah lama di lapangan, apalagi di ruang di ICU misalnya, ya, biasanya sudah hafal, ya. Di ruang penyakit dalam pun sering juga kasus meninggal, ya, di ruang penyakit dalam karena memang pasien-pasien kronis dan sudah terminal, ya, biasanya kita sudah bisa melihat dan itu harus kita fasilitasi secara spiritual. Kemudian kultural juga sama. Kultural ini kan kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan, ya. Kebiasaan orang ini kan nggak sama, ya. Kita di Indonesia aja ada berapa suku kita nggak tahu, banyak sekali, ya, dengan berbagai kebiasaannya, ya. Mungkin yang prinsip universalnya adalah kita sebagai petugas kesehatan adalah bagaimana menerapkan hidup sehat, bersih dan sehat, kan itu intinya, ya. Caranya bagaimana mungkin tergantung kebiasaan masing-masing, ya. Contoh dengan adanya COVID ini kan banyak orang menjaga imun. Nah, cara menjaga imunnya ini kan bervariasi sesuai dengan keyakinannya kan. Dan minum inilah, minum itulah. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan. Kalau orang yang nggak biasa ya nggak bisa dipaksakan kan, nggak bisa mengikuti. Kalaupun ada misalnya orang yang mau belajar bisa juga, ya. Sampai jam 9. Apa? Nilainya belum selesai aku. Ya Allah 10 orang lagi yang harus aku nilai 9. Mudah-mudahan hadir semua ya. Aku doain. Sorry ya, terganggu ada Ibu Kaprodi. Kita mau syuting video OSCE lulusan kita yang sudah lulus yang kemarin kelas Ali Senjang ya, kaitannya dengan kebutuhan akreditasi kita ya. Jadi kita mau buat video OSCE. Kalian nanti juga di akhir program akan wajib ikut OSCE ya, di akhir nanti. Ya, di akhir nanti ada OSCE sebelum lulus harus lulus OSCE. Oke, kembali ya. Jadi tadi ya, memandang makhluk sebagai makhluk yang unik, sebagai sistem yang adaptif ya. Jadi mampu beradaptasi terhadap segala situasi. Kemudian juga sebagai makhluk holistik. Ya, jadi kita nggak bisa tadi ada orang misalnya patah tulang atau amputasi. Ya secara fisik kakinya sudah
Amputasi. Apakah amputasi ini berdampak kepada masalah psikososial? Apakah amputasi ini berdampak pada masalah sosial, spiritual, dan kultural? Ya, ini semua pasti akan berdampak. Jadi kita melihat manusia itu utuh, nggak boleh hanya fisiknya saja. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau ibu suruh tanya, tanya. Ya, ini dibilang ditanya nggak bisa jawab. Jelas sampai sini penjelasan Ibu? Ya, sebagai makhluk yang unik, sebagai sistem yang adaptif, dan sebagai makhluk holistik. Nah, manusia sebagai klien dalam layanan keperawatan itu, ya, ada dipandang sebagai individu, ya. Jadi sebagai kesatuan yang utuh dari aspek biopsikososio kultural spiritual tadi yang memiliki kelemahan fisik dan mental, adanya keterbatasan pengetahuan dan kurangnya kemauan menunjukkan kemandirian. Kurangnya kemauan menunjukkan kemandirian, manja, males gitu loh. Ya, itu kan kelemahan kita. Ya, sebagai individu. Tapi klien kita juga selain individu adalah keluarga. Ya, jadi keluarga dianggap sebagai klien bagi perawat. Nah, layanan keperawatan. Makanya di sini ada asuhan keperawatan keluarga. Ada juga klien kita adalah masyarakat. Kalau keluarga kan tadi satu unit terkecil kan, ya. Di sana ada ayah, ibu, anak, ya. Itu kalau keluarga inti, kemudian ada keluarga besar misalnya extended family, ada kakek, nenek, om, tante, kan gitu. Itu keluarga. Nah, kalau masyarakat siapa? Ya, interaksi antara manusia dan lingkungan yang terdiri atas individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang mempunyai tujuan dan norma sebagai sistem nilai. Nanti ada pelajaran asuhan keperawatan komunitas, asuhan keperawatan keluarga, ya. Kalau komunitas berarti klien kita adalah misalnya satu kelompok RW, kelurahan, ya, itu komunitas. Tapi kalau keluarga tadi satu rumah, ya, yang tinggal serumah. Apakah itu terdiri dari keluarga inti atau di situ ada keluarga besar atau extended family, ya. Nah, konsep manusia, ya, di sini manusia sebagai klien, ya, di mana manusia sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Anda semester lalu sudah belajar konsep tumbuh kembang belum di KDK? Konsep tumbuh kembang udah belajar belum? Belum. Ada di mana ya? Apa di semester ini ya? Sang apa? Boleh nih. Nanti ya. Ngajar dulu. Kita taruh aja situ. Nah, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Tingkat perkembangan itu apa sih? Ya, bahwa individu itu tadi dari mulai konsepsi. Ya, di dalam janin, di dalam kandungan itu sudah individu. Ya, sudah dianggap individu, kesehatan janin. Ya. Kan di sini bilangnya sesuai dengan tingkat perkembangan. Yang namanya tumbuh kembang manusia itu dari mulai konsepsi, ya, sampai meninggal, sampai usia lanjut, ya. Usia lanjut pun nanti ada beberapa kelompok, ya. Ada lanjut awal, lanjut tengah, ada lanjut akhir, old gitu ya. Saking di atas berapa puluh tahun gitu ya. Nah, itu ada. Nah, masing-masing tingkat perkembangan ini punya ciri-ciri sendiri, punya tugas perkembangan sendiri, punya tugas-tugas yang harus diselesaikan di tiap tahapannya. Ya, makanya ketika Anda nanti menerima pasien, dilihat pasiennya usia berapa. Ya, karena respon kita sebagai perawat tentu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan pasien. Di sini pasien sebagai individu, ya, manusia sebagai klien individu.
Manusia merupakan bagian integral dari alam raya dan manusia merupakan sistem terbuka yang berlaku dan diberlakukan oleh lingkungan yang universal atau umum. Manusia tumbuh dan berkembang secara kontinu, manusia tumbuh dalam kompleksitas dan berubah secara konstan, di mana jika kita dapatkan seorang klien hari ini, bukan di mana seperti ia besoknya. Artinya manusia itu berkembang terus ya. Jadi kondisi pasien saat ini belum tentu sama dengan kondisi pasien besok. Pasien hari ini kok tampak baik-baik saja, ternyata besok meninggal. Kan ada kan pernah mendengar seperti itu ya. Kok pasien kayak seperti pamitan ya, misalnya dirawat di ICU dengan stroke misalnya. Kemarin tuh kesadarannya menurun, delirium gitu ya. Tiba-tiba hari ini dia mau makan, ya sudah membaik. Taunya besoknya meninggal. Ya, ini maksudnya ya bahwa kita tidak tahu ya kondisi pasien. Ya, bahwa hari ini ya belum tentu sama dengan besok. Makanya tugas kita sebagai perawat ketika menerima orderan dinas ya. Kita kan ada 3 shift, pagi, sore, malam ya. Ketika menerima orderan dinas itu kita memastikan melakukan cek and recheck. Mungkin saat dioperkan kondisinya dilaporkan kan, pasien A begini kondisinya, akan dilakukan ini, harus dimonitor ininya dan seterusnya. Nah, ketika itu dari dinas pagi misalnya ya ke sore. Ketika Anda berdinas sore, tiba-tiba kondisinya bisa saja ngedrop. Ya. Atau kondisinya membaik terus atau sebaliknya. Atau tetap sama, gitu loh. Ya, makanya kita harus selalu mengupdate kondisi pasien dengan melakukan pengkajian. Jadi pengkajian itu terus-menerus sebenarnya ya. Selama kita memegang pasien, selama kita bertanggung jawab kepada pasien tersebut, ya, maka kita akan melihat kondisi, mencatat setiap perkembangan kondisi pasien ya. Manusia merupakan suatu bagian tersendiri suatu sistem energi, di mana ia juga merupakan bagian aktif dari suatu kelompok. Kelompok yang paling dasar adalah keluarga, dan keluarga ini dapat merupakan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, keluarga besar yang juga beranggota teman-teman, kekasih, dan binatang piaraan itu termasuk. Ya. Bila terjadi suatu hal pada seseorang, maka akan mempengaruhi unit atau tindakan keluarga, atau sebaliknya. Dengan demikian, keluarga merupakan konsep penting bagi perawat dan interaksi perawat dengan klien sebagai manusia. Nah, itu yang harus kita pahami ya, karena melihat pasien sebagai individu sebenarnya tidak lepas dari keluarga juga ya, karena yang mengambil keputusan ketika seseorang dirawat adalah keluarga. Siapa significant others-nya? Siapa orang yang dianggap penting bagi pasien di dalam keluarga tersebut? Ya, yang kaitannya nanti akan mengambil keputusan untuk keberlangsungan perawatan pasien. Ya, jadi keluarga itu penting Anda pahami. Ya, ketika Anda merawat pasien, kita nggak hanya berinteraksi dengan pasien saja ya untuk kesembuhan pasien, tapi juga keluarga yang nantinya akan melanjutkan perawatan di rumah. Ketika pasien dinyatakan boleh pulang kan dalam kondisi belum fit betul ya, masih proses terapi, masih harus kontrol. Nanti siapa yang akan memonitor itu? Keluarga ya. Manusia dengan kebutuhan dasarnya ya. Kebutuhan dasar yang sama sesuai dengan prioritas masing-masing. Kebutuhan dasar sebagian dapat ditunda. Kegagalan dalam pemenuhan dapat menimbulkan sakit. Pemenuhannya dipengaruhi oleh stimulus internal maupun eksternal, selalu berusaha memenuhi kebutuhan dengan segera. Ya. Kebutuhan dasar manusia misalnya makan, air, keamanan, cinta, dan lain-lain. Ini merupakan hal yang penting untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Ya. Nah, siapa yang bisa hidup tanpa cinta? Nggak bisa. Kamu bisa sebesar ini karena cinta orang tuamu yang mengasuhmu dari kecil.
orang-orang yang ada di sekitarmu, ya. Kalau dikasih makan doang, dikasih minum doang, dikasih tempat tinggal tanpa cinta, beda mungkin kamu jadi apa entah sekarang, ya. Nah, jadi jangan lupa, ya. Yang disebut cinta ini nggak cuma sepasang laki perempuan, ya. Cinta di sini adalah orang-orang yang menyayangi kita, ya. Ya, tentunya yang paling utama pada umumnya adalah orang tua kita. Meskipun kita lihat ya kalau di TV ada orang tua membunuh anak, membuang anak dan seterusnya, ya. Tapi pada umumnya ya orang tua kita itu mencintai kita, makanya ada istilah apa? Kasih sayang orang tua sepanjang jalan. Kalian sudah menikah, sudah punya anak, tuh orang tua tetap memperhatikan ya, ingin memberikan apa yang dimiliki. Nah, kalau kasih anak disebutnya apa? Kalau orang tua tadi sepanjang jalan, kalau kasih anak disebutnya sepenggalan dong, sepenggal coba. Ya. Sepenggal karena anak itu nanti apa? Begitu dia sudah berkeluarga, dia punya kesibukan sendiri. Ya. Punya kesibukan sendiri, punya kebutuhan sendiri. Belum tentu memperhatikan orang tua. Ya. Padahal kalau Anda nih terutama yang beragama Islam, orang tua adalah kunci, ya, kunci kebahagiaan, kunci surga kita dan sebagainya. Kalau Anda tahu, ya, mau menerapkan itu, kalau Anda ingin bahagia di dunia dan di akhirat, orang tua, cinta ini butuh manusia, ya, nggak cuma makan, minum dan tempat tinggal yang layak. Oke. Kemudian hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow. Kemarin sudah ada yang menyebut Maslow ya kemarin itu kalau nggak salah. Ya. Nah, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Ya, jadi kalau lihat piramida, kebutuhan yang paling mendasar memang tadi kebutuhan fisiologis, nggak ada oksigen kita mati, nggak ada air juga mati. Coba dengan minum tahan berapa lama, ya? Karena tubuh kita memang butuh itu. Butuh oksigen, butuh air, butuh makanan. Ya. Jadi yang harus dipenuhi pertama. Makanya mungkin ada orang yang bilang, oh, orang gila itu enggak ini ya, sehat-sehat aja nggak kena corona gitu ya. Nah, karena memang mungkin tubuhnya sudah terbiasa dengan alam yang sudah beradaptasi tadi ya. Tetapi kan orang gila itu tetap makan, tetap bernafas, ya enggak? Dia mengais-ngais makanan di sampah, ya, tetap butuh oksigen untuk paru-parunya, ya, itu terpenuhi. Tapi keselamatan dan keamanannya, walau alam, orang dia tinggal di sembarang tempat, ya. Zaman saya kecil dulu saya ingat banget ada orang gila perempuan hamil. Coba orang gila kok bisa hamil nggak ada suaminya. Itu kan faktor keselamatan keamanan kan. Ya, nantinya kita juga sama, ya. Kita sebagai manusia juga sama. Yang pertama adalah butuh bagaimana tetap hidup tadi ya, dengan memenuhi kebutuhan fisiknya, oksigen, cairan, nutrisi. Ya, baru meningkat kalau itu sudah terpenuhi baru orang berpikir keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan apa sih contohnya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Niken bisa nggak Niken? Contoh keselamatan dan keamanan. Menurut Anda seperti apa coba? Anda kalau kehujanan sakit nggak? Kepanasan, kedinginan. Artinya di situ apa? Butuh tempat tinggal. Ya, ya, paling tidak terhindar. Pakaian. Oh, jangan tempat tinggal dulu deh, pakaian dulu. Coba Anda telanjang gimana? Ya, anak perempuan telanjang, habislah. Kan artinya tidak selamat, tidak aman. Ya. Nah, jadi mulai pakaian, sandang, papan. Ya, lagi ngajar, Bu. Nanti jam 9 ya. Ya, jadi itu ya. Jadi pengertian keselamatan dan keamanan ini banyak tuh dari yang paling
paling sederhana tadi, Anda nggak pakai baju selamat nggak kira-kira? Enggak, terutama perempuan ya, nggak punya rumah, tinggal tidur di sembarang tempat, selamat nggak? Ya, tidak terlindung dari hujan, matahari, kan gitu. Ya, itu yang paling sederhana. Ya, makanya kan kebutuhan pokok itu tadi, kebutuhan kalau istilahnya kasarnya kebutuhan perut ya, itu kebutuhan fisiologis. Kemudian meningkat kalau fisiologis sudah terpenuhi eh, sandang pangan kan sandang papan ya, pangannya kan sudah tadi. Sandang, kemudian sandang itu pakaian, papan itu tempat tinggal. Mungkin tempat tinggal belum mampu beli sendiri masih ngontrak, tapi intinya kan kontrak itu kan bayar, ya enggak? Kontrak itu bayar kan. Nah, jadi itu kebutuhan ya yang harus dipenuhi. Ya. Kalau ini sudah terpenuhi, baru dia akan memikirkan hal lainnya. Cinta dan rasa memiliki. Ya, kalau cinta dan rasa memiliki, cinta ini tadi ya bukan hanya laki perempuan, ingat ya, cinta itu orang-orang yang menyayangi kita, siapa saja ya, teman, guru, lingkungan, dan semuanya saja yang kenal dengan kita. Kalau kita merasa dicintai dan juga kita merasa memiliki mereka, ya, contoh Anda di kelas ini ada berapa tadi, katakanlah yang kelas A tadi 44, ya, harusnya 44 orang ini menjadi keluarga, ya, menjadi keluarga yang akan terus dibina sampai tua nanti. Contoh ibu sekarang umurnya udah 55 ya. Ibu lulus kuliah itu tahun 92, berapa tahun tuh. Nah, tapi silaturahmi ibu dengan kelas ibu yang cuma 30 orang, ya zaman ibu dulu satu kelas 30 orang. Ya, satu angkatan hanya 30 orang. Itu sampai sekarang terjalin. Ya, komunikasi ya apa istilahnya reuni lah ya, karena kita merasa satu keluarga. Waktu kita belajar di kelas dulu kita ingin lulus bersama-sama gitu kan, ingin mencapai cita bersama-sama, ada yang bercita-cita sampai jadi profesor, betul sekarang udah jadi profesor di Unpad sana teman ibu. Memang dari dulu gigi sejak kuliah tuh dia gigi, ketika dia lewat di RSM tuh ada pengukuhan Profesor A gitu kan. Dia bilang ke saya nanti akan begini gitu. Benar sekarang dia jadi profesor di Unpad. Ya. Jadi memang Anda harus punya tekad pikiran yang positif seperti itu gitu loh supaya Anda yakin Anda bisa. Ya. Nah, jadi itu tadi kita merasa memiliki keluarga, memiliki ya. Jadi di dalam kelas itu harusnya Anda bersikap seperti ini, ya, saling mencintai dan merasa saling memiliki, ya, bahwa kita nggak boleh menyakiti satu sama lain, ya. Kita harus melindungi orang lain, ya. Ya. Dan yang penting tadi saya juga tadi pagi dipesenin sama suami saya. Yang penting jadi orang baik, ya. Kalau jadi orang baik, insya Allah kita juga akan dicintai oleh orang lain. Ya, dan rasa cinta itu juga akan akhirnya timbul rasa memiliki tadi sebagai saudara. Ya, minimal sebagai saudara. Ya, ya. Sebagai kekasih lain lagi, nanti ada tujuan lain lagi ya. Tentu di dalam situ termasuk juga kekasih, calon pasangan. Ya, tapi intinya cinta di sini adalah antar sesama manusia. Ya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, masuk kepada harga diri. Ya, memiliki harga diri. Kalau harga diri sudah tercapai, baru kita masuk aktualisasi diri. Ya, jadi ini teorinya Maslow yang kemarin ada yang menyebut. Ya, sementara yang dipakai di sini memang teorinya Maslow ya, yang masih dipakai. Nah, hierarki kebutuhan dasar manusia Maslow ini adalah sebuah teori yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan kebutuhan dasar manusia saat memberikan perawatan. Kembali lagi tadi buat yang beragama Muslim, kalau Anda baca Quran betul baca artinya, Anda akan temukan di sana tadi, ya, bahwa kita itu memang diciptakan tadi untuk berbuat baik di muka bumi ini, ya. Nah, sehingga bagaimana kita merawat pasien itu memahami bahwa manusia itu makhluk yang sedemikian rupa itu loh diciptakan, ya, sehingga saat kita memberikan perawatan juga kita yakin, ya,
apa yang kita lakukan kepada pasien sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Ya, diperlakukan sebagai manusia. Ya. Nah, itu tadi ya, siapa tadi Faris, siapa tadi yang Ibu tanya tuh. Kebutuhan fisiologis itu kebutuhan paling dasar, oksigen, cairan, nutrisi, suhu, eliminasi, tempat tinggal, istirahat, seks. Ya. Tapi kalau menurut saya tempat tinggal lebih ke yang kedua tadi ya, keselamatan, keamanan. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia dalam memelihara homeostasis atau keseimbangan. Hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow ini, ya, kebutuhan keselamatan dan keamanan, keselamatan fisik, ya, keadaan mengurangi atau mengeluarkan ancaman pada tubuh atau kehidupan, penyakit, kecelakaan, bahaya, pemajanan terhadap lingkungan, ya, kemudian keselamatan psikologis, ancaman terhadap pengalaman baru atau yang tidak dikenal, misalnya mahasiswa yang berada di lingkungan baru merasa terancam dalam beradaptasi dengan pelajaran atau jadi keselamatan ini bukan hanya keselamatan fisik tapi juga keselamatan psikologis, ya. Mungkin Anda pernah dengar istilah bully, ya. Bully ini kan dampaknya kepada keselamatan psikologis, ya. Jadi hati-hati kita di dalam bergaul, jangan sampai menimbulkan orang merasa terancam secara psikologis. Kebutuhan keselamatan dan keamanan merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik, baik mekanis, kimiawi, termal, dan bakteriologis. Ya, kalau saat ini contohnya ya bahaya COVID ya yang sedang kita ya. Polusi tetap ya, polusi tetap. Kemudian kebutuhan cinta ya biasanya meningkat setelah terpenuhi kebutuhan fisiologis dan keselamatan tadi sudah disebutkan. Bila individu merasa aman dan selamat, mereka mempunyai waktu dan energi untuk mencari cinta dan rasa memiliki. Jadi bertahap ya. Dan dasar yang menggambarkan emosi seseorang sebagai keadaan saling mengerti yang mendalam dan penerimaan sepenuh hati. Dan cinta ini ya, memiliki, memberikan dan menerima cinta dan kasih sayang, membutuhkan teman hidup dan bergaul, membutuhkan hubungan interpersonal dan kasih sayang, peran yang memuaskan, perlakuan yang halus, baik, kebersamaan dan pergaulan yang intim. Ya, jadi ini manusia itu butuh ini. Ya. Kemudian penghargaan, ya kebutuhan yang tadi berhubungan dengan keinginan terhadap kekuatan, pencapaian, merasa cukup, memiliki kompetensi, rasa percaya diri dan juga merdeka. Merdeka dalam artian bebas melakukan apa yang diinginkan. Ya tentunya selama hal yang positif ya. Kemudian dari ini juga menghargai diri sendiri. Nah, kalau Anda nggak mampu menghargai diri sendiri, bagaimana orang lain mau menghargai Anda? Ya, jadi intinya harga diri itu dimulai dari diri sendiri. Contoh menghargai diri sendiri itu seperti apa sih, Elsa? Elsa udah ditanya tadi ya? Sudah, Ibu. Ya, nggak apa-apa deh. Apa coba Elsa? Kalau menurut saya contoh menghargai diri itu seperti merasa bangga dengan apa yang kita raih dan selalu merasa bersyukur, misalnya seperti masuk ke Poltekkes, banyak yang ingin masuk ke Poltekkes gitu, tapi kita berhasil masuk. Nah, itu harus rasa bersyukur di sini dan belajar dengan sungguh-sungguh di Poltekkes ini, Bu. Seperti itu. Sebentar ya. Panitia sumpah, kepanitiaan. Ada SK. Laporan. Laporan itu kan satu kegiatan satu itu aja sebenarnya. Kan ada nama kita di situ. Enggak ada, itu cuma SK doang. Dimintain aja ya. Minta. Itu kan udah dibikin sama ketuanya ya. Iya. Ada nama dia ya. Cuman kayaknya nggak ada. Makanya aku nggak masukin karena pada masukin tapi nggak ada. Suruh bikin. Ya. Ini apa? Ya iyalah kita kan sesuai itu, sesuai pedoman. Enggak matching deh. SK dan bukti kerjanya tanggal 12 Agustus, terus SK-nya tanggal berapa? Yang vaksin aku ngirim banyak tapi berantakan banget SK-nya sama tanggal pelaksanaannya. Kalau aku ambilin punya aku saja, yang lainnya aku ambil.
Semua selengkap nggak masalah, sesuai. Ya, maaf ya, ada gangguan sedikit. Oke, contoh menghargai diri sendiri. Anda mandi nggak tadi? Ya, mulai dari kebersihan diri. Ya, Anda datang ke kampus tuh kondisinya apa? Sudah mandi, pakaiannya rapi, disetrika, ya. Kemudian baunya wangi. Coba Anda datang ke kampus, bau, ya, bau ketek, bajunya nggak disetrika, lusuh. Nah, bagaimana orang mau menghargai Anda, ya? Bahkan malah menjauh. Itu dari segi fisik, ya. Jadi menghargai diri sendiri itu penting. Mulai dari di sini bahwa saya itu berharga, ya. Jadi saya harus menjaga kesehatan saya, penampilan saya, ya. Baru nanti contoh lain menghargai diri sendiri. Anda naik angkot, ya. Kemudian misalnya tarifnya 3.000, tapi Anda bayar 1.000. Ya sama aja Anda tidak menghargai diri sendiri. Anda itu berharga. Nah, kita itu berharga. Nah, jadi memang tidak mudah ya. Jadi untuk menghargai orang lain atau ingin dihargai oleh orang lain itu mulai dari diri sendiri. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke. Manusia juga membutuhkan penghargaan dan apresiasi dari orang lain ya. Makanya tadi ketika Anda berhubungan dengan pasien, kemudian pasien berhasil melakukan satu perkembangan kemajuan, itu harus diberi apresiasi ya, dengan tindakan, dengan ucapan, dengan sikap kita pada pasien ya. Misalnya, hebat Bapak sudah berhasil, yang tadinya tidak bisa jalan menjadi mau bisa belajar berjalan ya. Atau kalau anak-anak ya, sekarang anak-anak lemusin tuh, anak-anak divaksin ya. Nah, makanya di tempat tertentu diberikan hadiah ya, dalam rangka apa? Mengapresiasi keberanian anak ya. Dilihat tumbuh kembang tadi ya, depan kan sudah disebutkan ya. Cara kita menghadapi pasien harus disesuaikan dengan tingkat perkembangannya ya. Jadi apresiasi ini juga harus dilihat tingkat perkembangan pasien. Kita ngomongnya orang ini sebagai pasien ya. Di sini konteksnya dalam layanan keperawatan. Bila ini terpenuhi, seseorang merasa percaya diri dan berguna. Ya, jadi jangan kita orang lagi terpuruk, kita malah membuat dia semakin terpuruk. Ya, jadi kita harus bisa menyemangati, ya, memberi penghargaan itu dengan cara menyemangati. Bila tidak terpenuhi, seseorang merasa tidak berdaya dan rendah diri. Nanti Anda akan belajar di jiwa harga diri rendah. Ya, nah itu mulai dari mana tadi? Dari diri sendiri, belajar menghargai diri sendiri bahwa kita ini berharga, ya, bahwa kita ini bermanfaat, ya. Jadi harus menganggap diri positif sehingga orang lain juga akan melihatnya. Sering menuju pada penghormatan dan pengakuan diri dan juga tergantung pada kebutuhan dasar lain yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan dasar sebelumnya. Ya, tadi mulai dari kebutuhan fisiologis, cinta, keselamatan, aman, cinta, baru harga diri. Nah, yang terakhir aktualisasi diri ya. Ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi dalam hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Ya, pada saat manusia sudah memenuhi seluruh kebutuhan pada semua tingkatan yang lebih rendah, melalui aktualisasi diri dikatakan bahwa mereka mencapai potensi yang paling maksimal. Ya. Manusia yang teraktualisasi dirinya ini memiliki kepribadian multidimensi yang matang, sering mampu mengasumsi dan menyelesaikan tugas dengan banyak,
dan mencapai pemenuhan kepuasan dari pekerjaan yang dikerjakan dengan baik. Ya, dari sekarang kan Anda sudah belajar begitu banyak tugas, ya kan? Setiap mata kuliah memberikan tugas. Dalam rangka apa? Dalam rangka melatih ini. Ya, Anda menjadi orang yang nantinya adalah mampu menunjukkan siapa diri Anda. Siapa diri Anda adalah perawat profesional yang diharapkan, ya, yang mampu mengerjakan berbagai macam tugas dalam waktu bersamaan, ya. Jadi orang bekerja itu, ini sekarang Anda lagi kuliah nih, ya, nanti Anda kuliah terutama nanti udah di tengah-tengah, lu pengen cepet lulus, pengen cepet kerja, ya enggak? Kalau orang kuliah kan gitu, pengen cepet lulus, pengen cepet kerja. Nanti Anda akan merasakan betapa nikmatnya kuliah ketika Anda sudah bekerja, karena bekerja adalah tantangan. Ya, jadi sekarang Anda sudah digembleng di pendidikan, nanti di lapangan Anda akan bertemu lagi masalah yang lebih kompleks. Ya, dan Anda akan merindukan saat-saat berada di bangku kuliah. Itu yang rata-rata orang rasakan. Ya, termasuk saya dulu begitu. Karena bekerja adalah dunia baru dan merupakan stresor baru. Lingkungan yang baru, orang-orang yang baru, tempat yang baru itu stresor. Ya. Nah, kalau kita tidak mampu beradaptasi, ya, kita akan jatuh kepada tadi, ya, harga diri rendah, gagal dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dari sekarang, ya, melatih diri dengan menyelesaikan berbagai tugas yang banyak tepat waktu, ya, Anda bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik. Nah, insya Allah Anda akan mampu beradaptasi di dunia kerja nanti. Ya, jadi jangan, aduh, nih dosen ngasih tugas dulu. Nah, jangan berpikir seperti itu. Ya, justru tugas-tugas ini adalah membantu saudara, ya, menghadapi dunia kerja nantinya, ya, yang tidak semudah yang Anda bayangkan. Ya, nah, contoh malam ini Ibu nggak tidur. Ya, kenapa? Karena harus menyelesaikan beberapa hal yang harus selesai hari ini juga. Ya, nah nanti tantangan kerja itu seperti itu. Ya, nah selamanya kita bisa tidur nyenyak. Ya, tapi intinya kita harus mampu. Kalau saya nggak tidur, saya harus bagaimana supaya nggak sakit? Kan gitu. Ilmunya kan Anda sudah dapat. Ya, saya harus mensuplai nutrisi yang cukup. Ya, saya harus menggerakkan badan saya supaya aliran darah lancar. Saya harus cari oksigen yang cukup dan seterusnya supaya sel-sel tubuh kita tidak mengalami kelelahan karena tercukupi. Saya nggak tidur kok, salsabila yang nguap ya. Nah, ini jangan-jangan salsabila belum sarapan nih. Ya, udah sarapan belum? Nah, pantesan ngantuk, kurang energi. Ya, nah, anak-anak sekarang gitu nggak mau makan pagi. Anak saya juga nggak ada yang sarapan pagi. Heran saya. Ya. Nah, padahal pagi itu butuh kalau Anda harus beraktivitas, ya, energi pagi hari itu dibutuhkan, ya, supaya Anda fresh, ya. Malam saya nggak tidur, tapi ya, Anda lihat nggak saya nguap? Tidak, karena saya makan cukup, minum cukup. Kalau perlu ada suplemen seperti itu, ya. Jadi kalian juga harus belajar dari sekarang seperti itu, supaya nanti hasil belajarnya maksimal. Oke. Dan mencapai pemenuhan kepuasan dari pekerjaan yang dikerjakan dengan baik. Ya, jadi udah capek-capek saya lembur malam misalnya, tapi kok hasilnya enggak ini. Tidak, kita harus punya target. Saya harus punya target, kalau harus selesai sekarang harus selesai dengan capaian yang bagus. Harus seperti itu, harus punya target. Anda harus punya target. Ya, semester 1 misalnya kemarin Anda dapat IP berapa? Anda harus punya target IP semester depan tuh harus sekian. Kan ini bagian dari aktualisasi diri. Ya, kepuasan melakukan sesuatu itu bagian dari aktualisasi diri. Ya. Nah, kita memahami konsep ini tentu diterapkan ke diri kita dulu sendiri, ya kan? Nah, dari setelah kita menerapkan ke diri kita sendiri, baru nanti ke pasien juga kita akan mengajarkan seperti itu. Ya, bagaimana Anda memotivasi supaya tidak mengalami harga diri rendah? Ya, permasalahannya kan gitu. Permasalahan pasien itu gitu. Mengalami harga diri rendah. Ya.
Nah, kita bagaimana kita mau menolong pasien kalau kita sendiri tidak mampu menolong diri sendiri. Nah, tadi kuncinya dari apa? Dari menghargai diri sendiri dulu. Ya, dengan berbuat yang positif semuanya tadi. Ya, kalau kalian sebagai mahasiswa ya fokusnya ke masalah belajar. Ya, fokus Anda saat ini, tugas Anda saat ini ya sesuai tingkat perkembangan saudara adalah belajar untuk meraih cita-cita dengan sungguh-sungguh ya supaya Anda nanti mampu teraktualisasi diri. Ya. Tadi contoh teman saya ya. Kalau lihat dulu waktu kuliah kan kita kuliahnya di sana di Salemba dekat RSCM ya, Salemba UI. Kalau tiap hari hampir sering kita melihat pengukuhan profesor, dokter, itu teman saya gitu. Saya nanti akan seperti ini. Gitu dia. Dan sekarang terwujud dia sudah jadi profesor di Fakultas Ilmu Keperawatan Unpad ya. Jadi Anda juga boleh bermimpi seperti itu karena itu akan memicu ya, memicu saudara untuk mengejarnya. Ya, tentunya dengan segala usaha ya, nggak datang begitu saja. Orang yang sudah memiliki aktualisasi diri tidak bergantung secara penuh pada opini orang lain mengenai penampilan, kualitas kerja, metode penyelesaian masalah. Karena dia sudah punya standar sendiri. Ya, tapi tentunya penampilan juga tadi yang bagus ya. Kualitas kerja juga yang bagus, metode penyelesaian masalah bagus. Dia pun sudah punya standar sendiri dalam artian yang bagus, tidak butuh opini orang lain dalam artian dia sudah punya standar yang tinggi. Ya. Sudah punya standar yang tinggi. Walau mungkin mengalami keraguan dan kegagalan, namun secara umum menghargai secara realistis. Ya, kebutuhan aktualisasi itu kebutuhan pengenalan diri sendiri, penerimaan diri sendiri, kenyataan diri sendiri, hubungan interpersonal yang mendalam, penghargaan diri sendiri, pemenuhan diri sendiri, persepsi yang sehat dan realistis terhadap diri sendiri. Ya. Kalau kita punya usaha keyakinan bahwa kita itu bagus, ya tentu persepsi kita juga bagus. Ya. Dan realistis kita juga akan mengikuti. Ya. Jadi di sini maksudnya benar-benar orang yang mampu menunjukkan siapa dirinya dengan berjuang tentunya. Ya, untuk mencapai itu penuh perjuangan. Merupakan hasil kematangan diri, yaitu seseorang yang mampu untuk mengatur diri dan otonominya sendiri serta bebas dari tekanan luar. Karakteristik seseorang mencapai aktualisasi diri, mampu melihat realitas secara lebih efisien, mengenali kebohongan orang lain. Nanti Anda kalau sudah dewasa akan belajar mana orang yang ngomongnya benar, mana yang tidak. Menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Ya. Jadi jangan paksakan orang lain itu seperti saya. Ya. Situ-situ saya. Ya. Kita tahu standar saya seperti apa, kita tahu standar dia seperti apa. Jadi mampu menilai seperti itu. Spontanitas, sederhana, dan wajar. Nah ini kuncinya. Ini kan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sederhana, wajar-wajar saja. Tidak dibuat-buat. Ya. Terpusat pada persoalan, tertuju pada kebaikan. Memisahkan diri, kebutuhan akan kesendirian atau istilah apa solitud dalam rangka mencari ya menjernihkan pemikiran ya solitud istilahnya ya misalkan kemudian juga otonomi ini merupakan kemandirian terhadap budaya dan lingkungan kesegaran dan apresiasi yang berkelanjutan ya bersyukur terhadap potensi yang dimiliki juga ada kesadaran sosial simpati, iba, kasih sayang, ingin membantu orang lain, kemudian juga hubungan interpersonalnya baik dengan orang lain, dan yang penting juga adalah kreativitas, inovasi spontan, dan tak terbatas. Nah ini masih sampai ke demokratis, humoris, mandiri, pengalaman puncak, perasaan menyatu dengan alam tanpa batas, ya, peak experience. Nah, penerapan teori kebutuhan dasar, ya, teori Maslow mengenai kebutuhan dasar manusia dapat memberikan dasar untuk
pemberian perawatan pada klien dari semua umur dan dalam berbagai lingkup pelayanan kesehatan. Namun pada saat perawat menerapkan teori ini dalam praktek harus berfokus pada kebutuhan individu. Ya. Nah, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pagi ini sementara ya, karena jam 9 Ibu ini harus melanjutkan pekerjaan Ibu yang tadi tertunda. Ya, saya harap Anda baca lagi, itu kan tadi sepintas dari saya. Ya, yang ada di PPT sebenarnya untuk memperdalam silakan baca buku Fundamental of Nursing. Ya, baca buku Fundamental of Nursing yang Ibu sarankan. Terserah mau yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris, ada di link perpustakaan kita. Ya, sudah punya linknya kan? Ya, cari Fundamental of Nursing. Karena keperawatan dasar itu bukunya ya buku-buku Fundamental of Nursing. Ya, yang paling buku wajibnya. Adapun Anda baca buku lain misalnya teori ini kan dibahas juga di buku-buku psikologi, boleh-boleh saja ya untuk menambah wawasan. Ya. Atau buku lainnya, buku sosial juga ada yang membahas tentang apa itu manusia. Ya. Tapi karena kita ini di keperawatan, maka buku yang tepat adalah Fundamental of Nursing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 1 menit. Ada dong, masa tidak ada? Izin bertanya, Ibu. Ya. Ya, saya Elsa Kumalasari dari kelas 1A. Izin bertanya mengenai hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, Ibu. Kan tadi ada 5. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satunya itu kurang terpenuhi dengan baik, misalnya di bagian cinta dan rasa memiliki. Mungkin ada anak yang broken home atau misalnya merasa dikucilkan dari keluarga gitu, apakah aktualisasi diri itu dapat tetap tercapai dan bagaimana manusia tersebut mengatasi hal tersebut, Ibu? Terima Baik, kasih. bagus ya. Jadi itu kenapa dibikin hierarki tadi? Ya, karena itu artinya dipenuhi dulu yang paling mendasar, baru kita bisa mencapai berikutnya. Ya, tadi kalau masalah cinta kan di level 3 ya. Nah, di level 3 ini dia mengalami broken home. Ya butuh intervensi di situ. Ya, butuh intervensi. Harus diatasi dulu di situ. Jadi nggak bisa di situ tidak teratasi terus dia bisa lompat. Ya, jadi itu kebutuhan. Ini kan teori kebutuhan. Ya. Adapun nanti, tapi dia bisa aktualisasi padahal dia mengalami broken home. Itu namanya mekanisme coping. Mekanisme coping itu salah satu usaha juga dalam mengatasi masalah broken home-nya. Ya, jadi, nah itu tadi uniknya manusia tidak sama dalam menghadapi masalah. Ada yang broken home kemudian terpuruk, ya, bahkan jatuh kepada masalah-masalah yang negatif. Ada yang sebaiknya itu jadi pemicu. Nah, ya kan? Kita melihat orang broken home, ada yang terpuruk, ada yang justru menjadi memicu dia untuk berhasil. Ya, jadi itu kembali kepada persepsi dia memandang satu masalah. Nah itu tadi kita sebagai perawat harus belajar persepsi, memandang manusia dari berbagai sudut. Nggak boleh hanya satu saja ya, supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Ya. Jadi memang kalau dilihat tahapannya tadi begitu. Tahapan cinta dulu baru aktualisasi diri. Nah, sekarang kalau ada permasalahan di sini tergantung dia menyelesaikan masalahnya bagaimana, mencari solusinya bagaimana. Kan gitu. Ya. Ada yang tadi terpuruk sehingga dia tidak mampu mencapai aktualisasi, ada yang justru ini menjadi pemicu untuk dia berhasil. Itu namanya mekanisme coping, ya. Memang kemampuan mekanisme coping ini juga harus dilatih, ya. Nah, hanya Anda belajar nanti stres adaptasi, ya. Bagaimana sih seharusnya kita berespon. Ya. Jadi seorang perawat harusnya mampu mengendalikan ini, ya. Mampu beradaptasi di setiap tahapan karena kita sudah tahu teorinya. Ya. Makanya ada teori itu, stres adaptasi, mekanisme coping. Nanti Anda akan belajar itu ya. Tadi pelajaran apa, psikologi atau apa saya nggak tahu. Ya.
tapi itu akan dipraktekkan nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada yang lain? Baik, terima kasih, Bu. Oke, saya rasa cukup ya karena udah